Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Pak Harmon Prayogi, MSc, selaku dosen pembimbing mata kuliah Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Audia Alicia dengan NIM 24031554179 dan rekan Saya Nia Ayu Agustin dengan nomor NIM 240315548081. Pada video ini, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai instalasi dan konfigurasi infrastruktur virtual dengan Docker Compose. Dan pada video ini juga, kami merancang beberapa script yang terdiri dari front-end, back-end, MySQL, dan PHP MyAdmin. Yang pertama, seperti yang dilihat pada video ini, terdapat version dan name, yang dimana version sendiri fungsinya adalah menentukan versi Docker Compose yang digunakan, yang dimana di sini yaitu 3.9, dan itu kompatibel dengan fitur terbaru. Kemudian ada name, yaitu nama project kami, yang dimana di sini namanya adalah Axo Project, yang dimana untuk mempermudah identifikasi dalam Docker Compose. Kemudian kita masuk ke service port end, yang dimana di sini terdapat build, ports, volumes, dan network. Yang dimana build, context, dan Docker file, yaitu fungsinya adalah Docker Compose akan membangun image. Kemudian ada port mapping, yang dimana port 8080 di host akan diarahkan ke port 80 di container. Kemudian ada volume juga, yang dimana volume sendiri akan dipasangkan sebagai volume di dalam kontainer Nginx. Kemudian ada network, di mana layanan ini akan dihubungkan ke jaringan app network. Kemudian kita akan memasuki service backend. Nah, di service backend ini ada build, kemudian ada ports, ada volumes, dan ada network. Kemudian di sini ada depends underscore on, yang dimana build context dan Docker file di sini yaitu backend akan dibangun menggunakan directory ./backend dan file Docker file yang relevan. Kemudian di sini juga ada port mapping, yang dimana port mappingnya adalah 8082 di host yang diarahkan ke port 80 di container untuk diakses backend. Kemudian di sini juga ada volume, dan di bawah volume ada networks, yang dimana network sendiri berfungsi untuk backend, untuk terhubung ke jaringan app network. Kemudian ada depends on, yang dimana layanan depends on pada backend ini bergantung pada MySQL, sehingga MySQL akan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke service MySQL, yang dimana MySQL ini terdiri dari image, yang dimana image itu menggunakan image resmi MySQL versi terbaru. Kemudian ada container name. Selanjutnya ada restart, dan itu always. Kemudian ada environment. Nah, environment sendiri ini yang dimana passwordnya adalah AXO, yang dimana password untuk pengguna root. Kemudian ada yang MySQL underscore database. Nah, ini merupakan nama database yang akan dibuat otomatis atau library. Kemudian ada juga MySQL underscore user dan MySQL underscore password, yang dimana ini kredensial pengguna database untuk backend. Kemudian ada ports, yaitu port mappingnya, yang dimana portnya adalah 3309. Di host ini diarahkan ke port 3306 di container untuk akses database. Kemudian di sini juga ada volume, yang dimana volume ini berfungsi sebagai tersimpannya data dalam database yang akan disimpan di volume MySQL underscore data, sehingga data akan tetap aman.
Kemudian di sini juga ada configs. Nah, configs ini berguna untuk file configs custom, yang dimana akan di-load dari directory lokal untuk mengatur pengaturan MySQL. Kemudian di sini juga ada network, yang dimana MySQL akan dihubungkan ke app network. Oke, selanjutnya ada phpMyAdmin. Nah, PHP ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menyambungkan Nginx dan MySQL. Pada phpMyAdmin terdapat image, lalu juga port 8081 di host diarahkan ke port 80 di kontainer, sehingga phpMyAdmin dapat diakses melalui localhost 8081. Selanjutnya ada environment. Dalam environment terdapat dua variabel, di mana variabel pertama menghubungkan phpMyAdmin ke layanan MySQL, dan variabel kedua merupakan password root MySQL. Selanjutnya ada depends on, yang artinya phpMyAdmin hanya dijalankan setelah MySQL siap. Lalu ada networks. Network artinya phpMyAdmin terhubung ke app network. Lalu ada volumes. Volumes MySQL dibuat untuk menyimpan data MySQL secara persisten, memastikan data tetap ada meskipun kontainer dihentikan atau dihapus. Dan ada configs. Configs merupakan file konfigurasi yang di-load dan directory lokal dan digunakan oleh layanan MySQL untuk pengaturan tambahan. Yang terakhir ada networks. Dalam networks terdapat jaringan app networks yang dibuat menggunakan driver bridge yang memungkinkan semua kontainer berkomunikasi dengan aman dan mudah. Oke, selanjutnya kita buka Docker Desktop. Nah, pada Docker Desktop terlihat bahwa kontainernya masih kosong karena script tadi belum di-running. Agar kontainer dapat terbentuk dan Docker Compose dapat berjalan, kita harus menjalankan script dengan memberi perintah ke terminal. Nah, kita beri perintah Docker Compose up. Maka kontainer-kontainer akan tercipta. Bisa kita lihat di Docker Desktop. Nah, dapat terlihat bahwa kontainer-kontainernya sudah tercipta. Nah, untuk melihat apakah data berjalan sesuai keinginan, kita bisa membuka localhost 8080 untuk mengakses front end. Nah, ternyata localhost 8080 ini dapat berjalan. Yang kedua, kita buka localhost 8081 untuk PHP. Dapat terlihat juga bahwa PHP berhasil dijalankan. Sekarang saya akan stop kontainer yang sedang berjalan dengan mengetikkan docker compose down. Nah, sekarang semua kontainer sudah di stop. Setelah semua kontainer di stop, dapat dilihat bahwa pada Docker Desktop ini, kontainer juga otomatis di-remove. Sekian pemaparan hasil kerja dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk melihat hasil kerja kami, dapat mengakses di link GitHub yang terdapat di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.